Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jamalal wujud bi jari hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akramal khalqi wa safwatal alamin, arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu umur, dan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu mari sama-sama kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kedua tunas, sebagai pemimpin umat yang tentunya telah menyelamatkan kita dari zaman kebodohan, zaman penistaan, zaman kezaliman, menuju zaman ilmu pengetahuan dan cahaya Islam. Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat dan salam ini menjadikan kita mendapatkan syafaat beliau ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk di bulan Rabiul Awal, yang mana dalam sejarah Islam ada sebuah sejarah yang tidak bisa kita lupakan, yaitu dilahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepantas dan sewajarnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintainya berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, menghormatinya berarti kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menganjurkan kita untuk selalu mencintai Rasulullah. Salah satu di antara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku lebih dicintai dari bapak kalian, anak kalian, dan manusia seluruhnya. Bahkan di hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ada seorang A'rabi, orang yang pedalaman atau orang primitif, yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah. Lalu apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'adatta laha. Wa qala A'rabi, ma'adattu min katsirin salatin wala shaumin wala sadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Pada suatu hari ada seorang Arabi yang datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, kapan datangnya hari kiamat wahai Rasulullah SAW? Lalu apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan dengan hari kiamat tersebut? Lalu laki-laki tersebut menjawab, ma'adattu min katsirin salatin wala shaumin wala sadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulahu. Tidak banyak yang aku persiapkan berupa salat, puasa ataupun zakat ataupun sedekah, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Dari dua hadis di atas jelas bahwasanya mencintai Rasulullah merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempertegas dalam ayatnya, an-nabi ula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih diutamakan dari orang-orang mukmin di antara kalian. Para pendengar sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin membuka lembaran kembali sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memperjuangkan agama Islam, tentunya tidak hanya harta, jabatan beliau, kedudukan beliau, namun nyawa pun menjadi taruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ketika beliau berdakwah di Taif, tidak hanya ejekan atau pencacian, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempar dengan kotoran. Lalu malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar gunung Uhud dilemparkan kepada mereka yang telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui. Itu saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sifat mulia. Beliau tidak segera mungkin meminta balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak pernah rasa dendam sedikit pun ketika orang lain menghina beliau, mengejek beliau, dan melakukan suatu kejahatan kepada beliau. Bahkan di detik Rasulullah SAW hendak menghembuskan napas terakhir beliau, tidak ada sedikit pun kata yang tersirat dalam hati beliau dari ucapan beliau, kecuali kalimat aina ummati, aina ummati, aina ummati, kemana umatku. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus kita lakukan, harus kita perbuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara kita mengekspresikan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak hanya di bibir saja yang kita ucapkan, namun dengan perbuatan kita lakukan rasa bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu cara kita mengekspresikan kita cinta kepada Rasulullah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat di atas jelas bahwasanya ketika kita ingin mencintai Rasulullah, cara kita mengekspresikan kita cinta kepada Rasulullah dengan mentaati apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka dia mencintai aku. Wa man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara kedua agar kita bisa mengekspresikan kita cinta kepada Rasulullah dengan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan cara ini kita bisa mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Sekali kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas kita dengan 10 kali lipat, akan membalas kita 10 kebaikan. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra, dan barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kebaikan. Subhanallah. Makanya jangan sungkan-sungkan kita berselawat kepada Rasulullah. Perbanyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas ganjaran pahala kebaikan 100 kali lipat. Apalagi kalau kesananya kita berselawat kepada Nabi 1000 kali,
dan itu setiap hari kita lakukan. Betapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, cara kita mengekspresikan kita cinta kepada Rasulullah dengan menghormati keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Nabi, keluarga beliau, salah satu di antara yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membantu Rasulullah dalam dakwah. Makanya jangan sekali-sekali kita menghina sahabat, jangan sekali-kali kita menjelekkan ataupun berkata yang tidak baik kepada para sahabat ataupun keluarga Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah sebaik-baik masa. Karena para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, cara kita mengekspresikan kita cinta kepada Rasulullah yaitu dengan meniru akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW orang yang mempunyai akhlak yang mulia, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh terdapat pada dirimu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhlak yang mulia. Dan Nabi diutus di muka bumi Allah Subhanahu wa taala tiada lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus di muka bumi Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan salah satu di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh yaitu sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW mempunyai sifat kasih sayang kepada cucunya, yaitu Hasan dan Husain, yang senantiasa bermain, bercanda dengan Hasan dan Husain. Ini salah satu membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW mempunyai sifat kasih sayang. Begitupun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk hormat dan cinta kepada kedua orang tua kita. Karena suatu hari ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Sudahkah engkau minta izin kepada kedua orang tuamu? Ini membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW menghormati orang tua, mencintai orang tua sebelum mereka minta izin kepada Rasulullah SAW. Begitupun Rasulullah SAW punya sifat tawadu, yaitu rendah hati. Karena suatu hari Rasulullah SAW dan para sahabat ingin memasak daging. Ketika itu spontan salah satu di antara para sahabat mengatakan, biar saya yang menyembelihnya. Lalu ada lagi yang mengatakan, biar saya yang mengulitinya. Lalu ada juga yang berkata, biar saya yang memasaknya. Lalu Rasulullah SAW juga berkata, biar saya mencari kayu bakarnya. Mendengar ucapan Rasulullah SAW tersebut, maka para sahabat tidak ingin Rasulullah SAW melakukan itu. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Saya tidak ingin menjadi pembeda di antara kalian. Begitupun Rasulullah SAW juga mempunyai sifat dermawan, di mana dia tidak pernah menyimpan hartanya lebih dari 3 hari. Karena jika dia menyimpan hartanya lebih dari 3 hari, membuat dia tidak bisa tidur nyenyak, dan dia takut nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW, menyayangi Rasulullah dengan cara kita mentaati Rasulullah SAW, dan cara kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan cara kita menghormati keluarga dan para sahabat Rasulullah SAW. Begitupun kita senantiasa meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.